Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saluran kami yang semoga sahabat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abu Jahal adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW semasa hidupnya hingga meninggal dunia. Bersama Abu Jahal juga ada Abu Lahab dan istrinya yang ikut memusuhi Rasulullah. Bahkan Abu Lahab sampai dikutuk dalam Al-Quran. Bukan karena Abu Jahal tidak mempercayai Rasulullah sebagai nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Abu Jahal mengetahui dan percaya kalau Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah atau utusan Allah yang terakhir. Akan tetapi, ia tetap tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan tetap bersikukuh sebagai musuhnya hingga akhir hayat. Di akhir hayatnya, Abu Jahal meninggal akibat kesombongan dirinya. Pada hari itu, pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Perang belum lagi pecah ketika seorang sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba seorang pemuda berusia 16 tahun mendekatinya. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" tanya pemuda penduduk asli Madinah itu. "Ya, kenal, tetapi ada keperluan apa kamu dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Mu'az bin Afra. Abdurrahman bin Auf sangat terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Belum lagi hilang rasa takjubnya, tidak lama berselang datang pemuda lainnya yang juga dari Ansar. Pemuda ini ternyata adik Mu'az, yakni Mu'awis bin Afra. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" Pertanyaan yang sama disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. "Ya, dan apa keperluan kamu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah di Mekah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Di kejauhan, Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Kala itu, Abu Jahal sendiri sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Itu sebabnya ia dijaga ketat pasukan kafir Quraisy. Tatkala dua pemuda itu melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan bersenjataan lengkap. Pemuda 15 tahun Muawis menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja Mu'az syahid sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya Mu'az bin Afra juga melukai kaki sebelah Abu Jahal, sebelum dirinya juga syahid. Tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darah menguncur deras. Pada saat itu Ibnu Mas'ud mendekati dengan pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Nyatanya tidak begitu. "Sampaikan salamku kepada temanmu, sampaikan ke dia saya musuh dia dunia akhirat." Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan dirinya padahal kondisi sudah kritis tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Nabi SAW bertanya, "Apa yang diucapkannya?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Dia katakan dia musuh Nabi Muhammad SAW dunia dan akhirat." Akhirnya, setelah pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy, jumlah korban dalam perang ini mencapai 14 orang dari pasukan muslimin syahid dan 70 orang pasukan kafir tewas. Selain itu, pasukan muslim berhasil menawan 70-an orang pasukan kafir Quraisy. Salah satu dari 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy itu yang mati itu adalah musuh abadi Rasulullah SAW, Abu Jahal. Di tempat itu pula 70 orang itu dikubur. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi SAW mendekati kuburan mereka, sebagaimana diriwayatkan secara mutafaqqah alaih. Rasulullah SAW lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, dan Saiban bin Rabi'ah," seru Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya.
Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Ya Rasulullah, tanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Sahabat surga, sekian video dari kami. Semoga kisah ini bisa menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dukung terus saluran kami untuk menyebarkan syiar Islam kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.